Selamat malam, Shalom. Shalom. Pria kaum Bapa Jemaat Gemim Getsemani Lansot, baiklah di malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dalam persiapan diundang kita bangkit berdiri, kita menyanyi dalam NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah syukur pria kaum Bapa Jemaat Gemim Getsemani Lansot saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita sambut dengan menyanyi Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Dengan menyadari semua kesalahan dan dosa kita, marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami datang kepadamu, kami sujud menyembah kepadamu. Kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali kami juga iri hati, dendam, kami benci kepada sesama kami. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbaharui kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku
kehendakku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, tetapi sebelum kita membaca Alkitab, kita satu dalam permintaan doa. Kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk memahami firman-Mu, serta hidup seturut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini sesuai dengan pembacaan di minggu yang berjalan terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 dengan judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Pria kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus,
Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ini adalah salah satu berkat Tuhan bagi bangsa ini. Perikop pembacaan kita kali ini adalah tentang 10 firman atau perintah Allah yang menjadi kunci dari hukum Taurat. Sebagai orang yang percaya, pasti kita sudah mendengar atau membaca tentang 10 perintah Allah di dalam Perjanjian Lama. 10 perintah dalam hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel zaman dulu. Allah menulis 10 perintah di atas 2 lempengan batu dan memberikan itu kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. 10 perintah adalah bagian dari hukum Taurat. Dalam hukum tersebut ada lebih dari 600 perintah yang menjadi perjanjian atau kesepakatan antara Allah dan bangsa Israel zaman dulu. Allah berjanji kepada orang Israel bahwa mereka akan sejahtera kalau mereka menaati hukum Taurat. Tapi tujuan utama hukum Taurat adalah untuk menyiapkan bangsa Israel agar beriman kepada Tuhan. Hukum yang pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan Allah tidak menghendaki kita untuk menyembah Allah lain selain dirinya, karena Ialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi, kepadanyalah kita menyembah, bukan kepada benda-benda gaib atau kekuatan mistis. Jadilah pengikut Tuhan yang sejati. Jangan percaya kepada kekuatan-kekuatan lain. Apalagi jika kamu harus meminta bantuan dukun untuk memperoleh keselamatan hidup. Mintalah kepada Tuhan, maka akan diberikan juga kepadamu. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi dan di dalam bumi. Pada zaman dahulu, banyak kekuatan mistis yang masih dipercayai oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku hingga saat ini. Mereka masih sering menyembah pohon, batu, dan patung-patung. Mereka percaya kalau hal tersebut mampu memberikan perlindungan dan keselamatan. Tapi saat ini marilah kita berpegang kepada Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah yang ketiga ini sebagai pemberitahuan bahwa kita harus menghormati Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Sebutlah nama Tuhan di saat yang tepat, misalnya saat kita berdoa. Jangan torang soba dusta, kong bilang demi Tuhan kita nak badusta. Jangan pernah menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Utamakanlah untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Hukum yang keempat ialah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
Kita sebagai umat Kristiani diajarkan untuk menyediakan waktu yang dikhususkan untuk Tuhan, untuk merenungkan makna dan tujuan hidup kita di hadapan Tuhan, agar kita dapat menemukan rancangan Tuhan di dalamnya. Jangan sampai karena COVID-19 beribadah di rumah, ada yang beranggapan, oh boleh untuk tidak beribadah. Atau karena perkebunan yang sudah dibersihkan, lebih mengutamakan berkebun daripada beribadah. Dan hukum yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita dituntut untuk menghormati sesama manusia. Namun, sesama pertama yang perlu kita hormati adalah kedua orang tua. Namun pada zaman sekarang, banyak orang yang kurang menghormati kedua orang tua. Mereka berkata kasar dan membohongi kedua orang tua untuk kesenangan sendiri, atau karena pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, malah kita membenci orang tua kita. Ingatlah, kalau orang tua telah sangat berjasa dalam hidup kita. Hukum yang keenam adalah jangan membunuh. Sebagai seorang Kristiani, kita harus menghargai hidup sesama kita. Kita dituntut untuk tidak merencanakan perbuatan jahat untuk menghancurkan sesama. Manusia adalah anak Tuhan yang mulia. Walaupun temanmu seringkali menyakiti hatimu, janganlah rencanakan perbuatan jahat kepadanya, apalagi jika perbuatan tersebut membahayakan nyawa. Melainkan ampunilah dia, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzinah. Yang dikehendaki Allah, yaitu agar manusia selalu menjaga kesucian dirinya, termasuk menjaga kesucian tubuhnya, karena anggota tubuh kita digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika sudah berkeluarga, hormatilah pasanganmu dan cintailah dia, seperti yang telah diucapkan dalam janji pernikahan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kamu juga telah menghormati Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan dalam Efesus juga, hai suami, kasihilah istrimu. Hukum yang kedelapan, yaitu jangan mencuri. Kita sering menyepelekan perintah ini. Hal ini terbukti dari banyaknya tindakan pencurian yang terjadi saat ini. Cara yang digunakan pun semakin modern. Sekarang rekening-rekening bank bisa dibobol, padahal pengamanan berlapis. Apalagi kalau di sekitaran sini cuma anjing, ayam, dan lain-lainnya. Satu kali dorang langsung angka itu.
Kita harus selalu menghargai apa yang menjadi hak orang lain, selalu mensyukuri apa yang kita miliki, walaupun jumlah yang kita miliki tidak sebanding dengan orang lain. Senantiasalah untuk selalu bersyukur. Hukum yang kesembilan adalah jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sebagai manusia, kita sering menjatuhkan sesama kita hanya demi kepentingan pribadi, kehormatan, dan uang. Apalagi di saat ini kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Seringkali terjadi perdebatan, saling menjatuhkan, saling fitnah antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain. Biasanya kita bisa lihat itu di FB, kalau ada orang yang posting, misalnya pilihannya ini, ada yang langsung komen yang ada yang jelek, ada yang bagus, dan itu menimbulkan keresahan. Jagalah hubunganmu dengan sesamamu. Walaupun berkata jujur itu sangat sulit, berlatihlah dari sekarang. Hukum yang terakhir, hukum yang ke-10, yang berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Perintah yang terakhir ini berkaitan dengan keinginan. Kalau kamu tidak bisa menguasai seperti dirimu sendiri. Itulah kedua hukum yang terutama dalam kitab suci. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Dengan pelaksanaan new normal atau adaptasi kebiasaan baru karena pandemi COVID-19, karena itu marilah kita sebagai warga masyarakat, kita menghadapinya secara bijaksana dan tetaplah berharap hanya kepada Tuhan dan jadikan hukum Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Percayalah, kita akan selalu berjalan pada kehendak-Nya dan hidup dalam keinginannya. Bahkan kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat ini, marilah membawa persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saat ini kita akan masuk dalam doa syukur. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup
kekuatan dan kesehatan bagi kami umat-Mu selaku ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diperkenankan lagi untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan tadi. Senantiasa firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman Tuhan boleh selalu menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami. Di saat ini juga kami berdoa mengucap syukur atas segala berkat anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan, terimalah setiap persembahan yang diberikan. Berkatilah itu, biarlah boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, serta dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Lengkapilah sukacita iman yang boleh kami rasakan saat ini, dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ajarlah kami terus untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur kepada-Mu. Ya Tuhan, di hari ulang tahun kemerdekaan negara kami Indonesia, kami memohon agar Tuhan terus menyertai dan memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikanlah perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia. Hindarkanlah kami dari segala bencana alam, ancaman teror. Berkatilah pemerintah yang ada, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkatilah pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bagi jemaat-Mu yang Engkau dapati saat ini bergumul dengan keadaan sakit, senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang digunakan, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan. Untuk itu Tuhan, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah setiap program Pria Kombapa Jemaat Gemim Getsemani Lansot, biarlah itu semua boleh berjalan dengan baik. Berikan semangat, kerjasama di antara kami semua, agar supaya persekutuan yang indah boleh tercipta di antara kami. Ini doa syukur serta permohonan kami ya Tuhan. Biarlah itu semua boleh jadi seturut kehendak Tuhan. Karena kami yakin dan percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik bagi kami. Kami tahu doa kami belum sempurna, kiranya Engkau mau menyempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita di malam hari ini. Diundang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dalam NKB nomor 196, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang
Turutilah, taburkan yang baik, jadilah garam dan terang dunia, supaya di dalammu orang mengenal Tuhan Allahmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.